Memiliki keturunan selalu menjadi dambaan semua pasangan. Menghadapi infertilitas dapat menjadi perjalanan yang panjang dan penuh tekanan. Pengalaman setiap pasangan sangatlah unik dan beragam. Klinik IVF Yasmin RSCM Kencana mendedikasikan diri untuk membantu pasangan mencapai mimpi mereka menjadi keluarga utuh dan bahagia. Dengan tim yang profesional dan penuh empati, kami sudah membantu mendampingi banyak pasangan menghadapi perjalanan ini dengan nyaman. Tim akan membantu untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik secara fisik dan psikis, serta teknologi yang tepat selama Anda menjalani proses bayi tabung. Anda akan mendapatkan perspektif baru, memahami pilihan-pilihan yang Anda miliki, dan merasa percaya diri dengan pilihan Anda. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum Anda memulai program bayi tabung. Pertama, Anda akan berkonsultasi dengan dokter. Indikasi dilakukan bayi tabung yaitu jika terdapat sumbatan pada kedua tuba, masalah pada sperma, endometriosis derajat sedang berat, gangguan ovulasi, dan infertilitas. Selanjutnya, Anda perlu menjalani serangkaian tes laboratorium untuk memastikan kondisi hormon Anda yang berguna untuk menentukan kuantitas dan kualitas telur dan menunjang kehamilan. Pemeriksaan selanjutnya akan dijadwalkan pada hari kedua Anda haid. Dokter akan melakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui kondisi telur pada indung telur Anda. Anda akan diajarkan untuk menyuntikkan terapi hormon dengan cara suntik bawah kulit di area perut Anda sesuai protokol terapi Anda. Terapi ini berguna untuk meningkatkan pertumbuhan sel telur dalam folikel indung telur. Anda akan diminta untuk menyuntikkan terapi hormonal ini selama 10-12 hari setiap malam. Suntikan terakhir harus disuntikan dalam 35,5 jam sebelum pengambilan sel telur. Suntikan ini bertujuan untuk mematangkan sel telur sebelum diambil. Rentang waktu antara keduanya sangat krusial, sehingga Anda diharapkan dapat mengikuti instruksi dokter dengan benar. Proses pengambilan sel telur akan dilakukan melalui transvaginal seperti saat pemeriksaan Anda sebelumnya. Kali ini, jarum halus akan dimasukkan bersamaan dengan alat USG melalui dinding vagina hingga menembus dinding indung telur. Dengan jarum halus, dokter akan mengambil cairan dalam indung telur dan memberikan cairan tersebut kepada embriolog untuk mengidentifikasi sel telur. Bersamaan dengan pengambilan sel telur, suami juga akan diminta mengumpulkan spermanya untuk dianalisa oleh embriolog. Sperma akan dipilah untuk mencari sperma dengan kualitas terbaik yang akan disuntikan ke dalam sel telur. Sel telur akan ditempatkan di dalam piringan kecil berisi media kultur yang serupa dengan yang kita temukan di tuba falopi. Piringan akan dimasukkan ke dalam inkubator yang akan meniru kondisi tubuh Anda dan mengoptimalkan pertumbuhannya selama beberapa jam sebelum disuntikan sperma. Sel telur yang sudah dibuahi akan dibiarkan untuk bertumbuh di dalam inkubator selama 6 hari. Sebuah kamera akan ditempatkan di dalam inkubator agar pertumbuhan telur dapat terpantau dan embriolog dapat memilih embrio terbaik untuk ditanamkan. Anda akan terus diberi kabar mengenai perkembangan embrio Anda. Pada saat embrio siap ditransfer, Anda akan diminta datang kembali dan dijelaskan berapa banyak embrio yang tersedia dan memutuskan jumlah embrio yang akan ditransfer. Keputusan ini akan didiskusikan antara pasien dan tim dokter secara bersama-sama. Proses transfer embrio hanya memakan waktu singkat dan tidak nyeri. Embriolog akan mempersiapkan embrio di dalam pipa lentur yang didesain khusus untuk transfer embrio. Hormon progesteron merupakan hormon yang sangat penting untuk mempersiapkan dinding rahim untuk penanaman sel telur. Anda akan diberikan suplemen hormon progesteron setelah tindakan.
Pada beberapa kasus di mana terdapat riwayat kelainan genetik di keluarga, pasien dapat memilih untuk melakukan pemeriksaan pre-genetic testing pada embrio yang akan ditanam. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan genetik dari kromosom pada embrio tersebut dan memilah embrio yang sehat untuk ditanam ke dalam rahim. Hormon progesteron ini harus terus diberikan hingga saatnya Anda melakukan tes kehamilan. Jika Anda dinyatakan hamil dari hasil pemeriksaan laboratorium, hormon progesteron ini akan dilanjutkan hingga minggu ke-9 atau ke-10 kehamilan. Jika Anda tidak hamil, Anda dapat menghentikan suntik progesteron ini dan kembali haid dalam beberapa hari. Kehamilan Anda akan dikontrol perkembangannya oleh dokter spesialis obgyn kepercayaan Anda hingga saatnya nanti Anda melahirkan sang buah hati. Kami percaya dengan menggunakan keilmuan medis dan pengalaman dikombinasikan dengan teknologi terbaik yang ada, kami dapat membantu Anda menciptakan keajaiban dalam keluarga Anda. Terima kasih Klinik Yasmin. Terima kasih Yayasan Kencana.